Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi terkait afiksasi atau imbuhan. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya kata imbuhan itu apa? Coba teman-teman lihat dan perhatikan poster ini, kira-kira yang mana nih kata yang mengandung imbuhan? Oke, kata yang mengandung imbuhan dalam poster ini yaitu pada kata kebersihan dan tempatnya. Sementara pada kata jaga, buang, sampah, dan pada merupakan kata dasar. Oke, teman-teman udah tahu berarti ya yang mana kata berimbuhan itu. Jadi teman-teman, afiksasi atau imbuhan merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Jadi imbuhan itu teman-teman hanya berupa bunyi gitu. Kata imbuhan digunakan dalam menyusun kalimat yang bisa membentuk satu makna baru. Jadi imbuhan itu yang tadi hanya berupa bunyi, namun ketika dia digabungkan dengan kata dasar dia akan memiliki makna gitu. Jadi kata dasar tadi juga akan memiliki makna baru gitu. Contoh di poster tadi kata yang mengandung imbuhan yaitu kebersihan. Kita ambil contoh ya. Kata kebersihan kan merupakan kata berimbuhan yang kata dasarnya merupakan bersih. Bersih ini memiliki makna bebas dari kotoran. Lalu ketika dia diberikan imbuhan, imbuhannya yaitu ke di awal dan an di akhir menjadi kebersihan, maknanya berubah, bukan lagi bebas dari kotoran teman-teman, tapi kebersihan merupakan perihal atau keadaan bersih gitu. Jadi maknanya jadi berbeda ya, sebelum mendapatkan imbuhan dan sesudah mendapatkan imbuhan. Oleh karena itu, imbuhan itu dapat membentuk satu makna baru gitu. Dan yang perlu teman-teman pahami juga kalau imbuhan ini teman-teman dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, tempat atau posisi atau letaknya. Kedua, frekuensi penggunaannya. Dan yang ketiga, asal muasalnya. Yang pertama, itu aku akan membahas terkait jenis imbuhan menurut tempat atau posisinya ya. Nah, si imbuhan ini teman-teman, kalau berdasarkan tempat dan posisinya, dia itu ada di 4 bagian di dalam kata. Yang pertama ada di awal atau disebut prefix, lalu ada di akhir atau disebut sufiks, lalu ada di tengah atau disebut dengan infiks, dan berada di awal dan di akhir atau disebut dengan konfiks atau simulfiks gitu. Yang pertama terkait prefix teman-teman. Jadi di prefix itu ada beberapa imbuhan ya. Contohnya seperti meng, ter, ber, ke, di, per, peng, semeng, memper, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh penggunaan imbuhan di awal atau prefix. Contohnya yaitu diambil misalnya dan dipinjam gitu. Nah, diambil imbuhannya kan lalu dia itu di ini berikatan dengan kata dasar yaitu ambil, jadinya diambil. Lalu sama juga halnya dengan dipinjam, kata dasarnya dipinjam lalu ditambah dengan dipinjam. Namun teman-teman perlu perhatikan, pasti teman-teman nggak ya. Jadi kalau ke dan di ini kan merupakan kata depan ya. Kok bisa dia menjadi imbuhan? Oke, jadi ke dan di ini teman-teman dia itu memiliki peran ganda. Dia itu ada di satu sisi dia menjadi kata depan dan ada satu sisi dia menjadi imbuhan gitu. Kapan dia menjadi kata depan dan kapan menjadi imbuhan? Dia itu menjadi kata depan ketika kata dasarnya merupakan nomina. Kata benda ya, nomina, kata benda, nama
orang, nama tempat, nama lokasi, dan waktu itu jika dia mengikuti kata-kata tersebut, maka dia itu berperan sebagai kata depan dan ditulisnya terpisah. Contohnya seperti nama lokasi di Jakarta misalnya. Nah, di spasi Jakarta penulisannya. Lalu yang kedua contohnya misalnya menunjukkan waktu di saat, di spasi saat gitu. Nah, itulah peran di sebagai kata depan. Dia itu berada di terletak di kata-kata nomina dan penulisannya itu harus ada spasinya gitu. Nah, lalu dia itu kalau dia berperan sebagai imbuhan itu dia itu ada di kata kerja dan kata sifat. Dia itu di kata kerja ataupun kata sifat penulisannya itu tidak boleh ada spasinya. Artinya penulisannya itu harus digabung. Contoh kalau dia di kata kerja, contohnya kayak tadi diambil. Ambil kan merupakan kata kerja, lalu digabung dengan imbuhan di, jadinya diambil penulisannya tanpa spasi gitu. Kalau dia berperan di kata sifat, contohnya dimarahi, maka dinya ditulis serangkaian juga dengan kata marah gitu. Paham ya? Lalu yang kedua, teman-teman, ada sufiks. Sufiks itu adalah imbuhan yang di akhir. Misalnya seperti an, kan, nya, i, dan lain sebagainya. Lalu ada infiks. Misalnya imbuhan infiks itu ada el, dan gitu. Contoh el, dan ini penggunaannya, aku ambil contoh untuk imbuhan ya. Contohnya gemetar. Kata dasarnya kan getar, lalu ditambah imbuhan atau infiks em, maka jadinya gemetar gitu yang ditambahkan di tengah-tengah kata dasar. Gitu ya. Lalu yang terakhir untuk jenis imbuhan menurut tempat ini yaitu konfiks atau simulfiks. Nah, misalnya imbuhannya ke, an, beran, dan lain sebagainya. Jadi dia ada kata dasar, lalu ada imbuhan di awal dan di akhir. Nah, itu merupakan imbuhan konfiks atau simulfiks, gitu ya. Kita lanjut. Bagian kedua, jenis imbuhan menurut frekuensi penggunaannya. Yang pertama, afiks produktif. Kalau afiks produktif, teman-teman, dia itu afiks atau imbuhan yang mempunyai frekuensi penggunaan yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Jadi, teman-teman, imbuhan di sini itu dia sering sekali dipakai di dalam kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya seperti imbuhan se, ber, meng, peng, per, wan, dan seterusnya. Nah, aku ambil contoh untuk imbuhan wan ya. Contohnya seperti di kata sejarawan, negarawan, bahasawan, karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk afiks improduktif. Nah, kalau afiks improduktif, teman-teman, dia itu kebalikan dari afiks produktif. Jadi, afiks improduktif yaitu imbuhan atau afiks yang mempunyai frekuensi penggunaan rendah. Jadi, dia jarang digunakan di dalam kata-kata bahasa Indonesia, teman-teman. Misalnya seperti pra, a, wati, is, man, da, dan wi. Jadi, afiks-afiks ini jarang dipakai di kata-kata bahasa Indonesia. Nah, di luar afiks-afiks ini teman-teman itu masuk ke dalam afiks produktif ya. Nah, contoh penggunaan afiks improduktif di kata gemetar, geletar, gerigi, gerunyut, gemuruh, temali, seruling, dan lain sebagainya.
Jenis imbuhan menurut asal muasalnya atau imbuhan serapan. Jadi teman-teman, selain jenis imbuhan yang tadi, kita juga di bahasa Indonesia ini ada imbuhan yang diambil dari bahasa asing, diserap dari bahasa asing. Yang pertama itu ada imbuhan dari bahasa Sanskerta. Ini merupakan imbuhan akhiran atau sufiks ya. Nah, imbuhannya itu ada wan, man, dan wati gitu. Contoh kata-katanya yang diambil dari wan, man, wati ini, kalau untuk wan misalnya wartawan, kalau untuk man, budiman misalnya, wati contohnya pragawati dan seterusnya gitu ya. Lalu untuk bahasa serap imbuhan dari bahasa serapan lainnya itu ada dari bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab ini juga diambil imbuhan yang merupakan akhirat atau sufiks, yaitu ada i, wi, at, ah, dan in. Contohnya seperti penggunaan i, akhirat i yang dipakai pada kata manusiawi, terus alami, dan seterusnya gitu ya. Lalu teman-teman ada imbuhan yang diambil dari bahasa barat juga ya, dari barat. Nah, akhir ini juga imbuhan yang merupakan akhiran atau sufiks yang diambil. Contohnya isme, tas, logi, is, ika, or, if, is, dan sebagainya. Contohnya untuk kata imbuhan sufiks is di kata egois, terus sufiks if di kata deskriptif, lalu sufiks al di kata formal gitu, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam imbuhan teman-teman yang sangat penting harus teman-teman pahami adalah dalam menjawab soal ya, terutamanya itu teman-teman harus sangat paham terkait hukum peleburan KTSP. Nah, KTSP ini bukan merupakan bukan kurikulum lama kita, tetapi KTSP ini merupakan huruf KTSP gitu. Nah, huruf KTSP ini teman-teman, dia itu akan melebur atau hilang jika bertemu dengan imbuhan me dan pe gitu. Nah, namun peleburan ini teman-teman tidak sekedar melebur kalau kita bertemu dengan huruf KTSP, huruf dasar KTSP, lalu bertemu dengan imbuhan me dan pe langsung lebur. Nggak demikian, tapi ada aturannya. Namanya juga kita berbicara dengan hukum, pasti ada aturannya. Apa-apa saja aturannya? Baik, aku jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, teman-teman, itu adalah peluluhan berlaku jika huruf kedua dari kata dasar berawalan KTSP adalah vokal, bukan konsonan. Jadi harus vokal ya teman-teman, tidak boleh konsonan. Contoh, seperti kata pukul, kata dasarnya pukul, lalu kita tambahkan dengan imbuhan me di awal, jadinya memukul. Nah, P yang di awal itu luluh teman-teman, tinggalnya pukul kan, lalu dipertemukan dengan imbuhan me, jadinya memukul gitu. Dan contoh yang kedua, tari, kata huruf awalnya kan T, ya kan pasti bagian dari KTSP dong, KTSP. Nah, berarti T ini harus luluh, jadinya kan ari. Nah, lalu bertemu dengan imbuhan me, jadinya menari, luluh gitu ya. Dan aturan yang kedua teman-teman, huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang huruf keduanya konsonan itu tidak akan luluh. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti kata praktik, kan huruf pertama P. Benar dong, dia awalan KTSP yang seharusnya luluh. Namun lihat lagi, huruf keduanya adalah R. Nah, konsonan kan? Tadi sudah dibilang kalau
huruf keduanya konsonan itu dia tidak akan luluh gitu. Kapan dia tidak akan luluh? Kalau dia itu bertemu dengan imbuhan me. Dia nggak akan luluh, teman-teman. Catatan ya bagi teman-teman, hanya berlaku untuk imbuhan me. Dia nggak akan luluh. Jadinya mempraktikkan, tetap dia nggak luluh. Terus untuk kata lainnya itu kritik, mengkritik, tidak luluh. Jadi K-nya nggak akan luluh, teman-teman. Sementara contoh yang ketiga, huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang diikuti konsonan tetap luluh jika awalannya itu atau imbuhannya itu dia mendapat imbuhan P gitu. Nah, kalau dia mendapatkan imbuhan P, dia itu akan tetap luluh. Contohnya, protes. Jadinya, kan P harus luluh nih. Jadinya, pemrotes. Lalu, program. P-nya kan harus tetap luluh. Jadinya, pemrogram. Gitu ya. Gitu. Jadi, kalau bertemu dengan huruf kedua konsonan, huruf pertama konsonan, huruf kedua konsonan bertemu dengan imbuhan me, dia itu nggak akan luluh. Tapi kalau bertemu dengan imbuhan pe, dia akan luluh. Gitu. Dan aturan yang keempat itu jika terdapat pengimbuhan bertingkat. Apa sih pengimbuhan bertingkat ini? Jadi pengimbuhan kata dasar yang mendapatkan dua imbuhan sekaligus, me dan pe gitu kan. Konteksnya ini kita sedang berbicara mengenai imbuhan me dan pe ya. Jadi mereka ini mendapatkan imbuhan me dan pe dalam satu kata dasar sekaligus. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kata hati. Nah, lalu mendapatkan imbuhan me dan pe sekaligus. Memperhatikan gitu. Nah, jadinya memperhatikan, bukan memerhatikan. Jadi nggak ada istilah luluh-luluh kalau bertemu dengan dua imbuhan me dan pe sekaligus gini. Nah, lalu sama juga dengan kata kaya gitu. Kita tambah imbuhan me pe, jadi memperkaya, bukan memerkaya ya. Gitu. Jadi nggak ada luluh-luluhan di sini. Terus contoh yang ketiga, memperlihatkan. Dapat imbuhan mempe, bukan memperlihatkan ya. Jadi tapi yang benar yaitu memperlihatkan gitu. Dan aturan yang terakhir adalah aturan-aturan yang kita sebutkan tadi itu merupakan aturan yang berlaku ya, kita gunakan. Namun ada pengecualian teman-teman. Hal itu bisa tidak berlaku jika pada kata-kata tertentu seperti kata mengkaji gitu. Mengkaji kan kata dasarnya kaji. Huruf awalnya kan konsonan, huruf keduanya kan vokal, dan dia huruf awalnya merupakan bagian dari KTSP. Sesuai aturan, dia itu seharusnya akan luluh. Namun, ini tidak diluluhkan karena kalau diluluhkan kan jadi mengaji. Nah, untuk membedakan antara mengkaji dan mengaji, karena ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Terus teman-teman, hal lain yang tidak berlaku yaitu apabila kata-kata tersebut sudah menjadi hal yang biasa digunakan di masyarakat kita gitu. Contoh katanya adalah mempunyai gitu. Kita sudah biasa untuk mengungkapkan mempunyai itu mempunyai tanpa peluluhan P gitu, bukan mempunyai ya, tapi mempunyai gitu. Itu adalah pengecualiannya gitu teman-teman. Agar teman-teman tahu nih, agar nggak pusing kira-kira ini berlaku nggak ya hukum KTSP atau enggak. Jadi teman-teman tinggal cari kata-kata yang tidak berlaku hukum KTSP gitu sebagai bahan catatan teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah materi terkait imbuhan tadi, dan aku harap teman-teman bisa memahami terkait materi imbuhan. Sampai jumpa di materi Bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya. Bye. Thank you.